Selamat bertemu kembali para permisa. Kali ini kita menyampaikan sesi pertama ya, yang tadi sudah disampaikan berjudul mewujudkan kembali hak kedaulatan tertinggi rakyat. Jadi hak referendum rakyat itu diaktifkan kembali. Ini judul yang juga sangat menarik dan merupakan hal yang sangat strategis ya bagi terselenggaranya bangsa dan negara dengan rakyat sebagai daulat tertinggi. Ini kan sebetulnya ya kalau kita menoleh ke belakang ya, hak warga negara ya sebagai daulat tertinggi itu adalah konsekuensi logis daripada negara yang didirikan sepenuhnya oleh rakyat, ya, di mana rakyat adalah pemilik semua kekayaan dalam negara, sehingga terbentuk negara. Nah, oleh karena itu ya sebagai konsekuensinya ya rakyatlah sang pemilik ini menjadi pemegang kedaulatan tertinggi, kan kira-kira gitu. Nah, kemudian baru keputusan-keputusan politik rakyat itu yang kemudian di dalam negara dituangkan dalam bentuk konstitusi. Jadi memang suara rakyat itulah yang harusnya mengendalikan bagaimana negara itu seyogyanya dibangun. Kemudian ini bagaimana ini hak kedaulatan rakyat ini diwujudkan. Nah, hak kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam bentuk hak referendum nasional yang sebetulnya ini adalah hak melekat yang berlaku juga pada hampir seluruh negara di dunia, ada lebih dari 200 negara ada. Nah, itulah sebetulnya esensi daripada demokrasi, dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, ini konsep bernegara ya, dan seharusnya juga praktik bernegara kayak begitu ya. Nah, bagaimana yang terjadi di Indonesia? Nah, di Indonesia pun sebetulnya mulai dari kita berdiri sudah diakui bahwa rakyat itulah daulat tertinggi dan tujuan bernegara juga secara tegas sudah dinyatakan di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar kita untuk jadi kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, dan ikut membangun dunia yang juga lebih adil dan lebih sejahtera bagi seluruh warga dunia, kan gitu anunya, dia punya konsep yang terjadi di Indonesia ya, walaupun di awal kemerdekaan itu yang menjadi dasar, dan juga di dalam undang-undang dasar kita juga demikian sebetulnya ya. Cuma karena penduduk kita kan sudah jutaan seperti yang pernah disampaikan juga bahwa sejak 2000 tahun yang lalu itu dilakukan melalui mekanisme perwakilan rakyat. Ini berlangsung selama 2000 tahun. Nah, sekarang ini kan sudah zaman digital ya, era digital di mana direct demokrasi yang 2000 tahun lalu itu dimodifikasi menjadi sistem politik yang menggunakan wakil rakyat karena jumlah penduduk yang sudah ribuan atau jutaan. Nah, ini saatnya mungkin sudah bisa diterapkan kembali direct demokrasi itu. Nah, ini yang saya kira menjadi bahan pertimbangan. Jadi digital era hari ini memungkinkan untuk rakyat melaksanakan sendiri langsung kedaulatannya, dan hak referendum rakyat itu bisa lebih diaktifkan lagi. Seperti yang kita ketahui itu tahun 98 kan itu dicabut hak kedaulatan tertinggi rakyat untuk melakukan referendum nasional, dicabut tahun 98 oleh keputusan MPR. Nah, pada era Pak Habibie Nah, itu tentu macam-macam pertimbangannya pada saat itu ya. Terutama mungkin ya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira demikian yang terjadi tahun 98 sehingga lebih dari 20 tahun
ini berlangsung terus. Nah sekarang dengan digital era ya, dan juga apa yang kita lihat secara nyata bahwa tata kelola negara kita ini tidak sepenuhnya bekerja untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, itu dibutuhkan kali tindakan nyata oleh bangsa dan negara kita untuk mengaktifkan kembali hak referendum rakyat itu. Nah, ini yang bisa menggambarkan apa yang terjadi dan kenapa itu terjadi. Jadi saya tegaskan lagi bahwa ke depan hak referendum rakyat itu bisa diaktifkan kembali. Nah, hak ini juga tidak semudah dengan mengucapkannya. Kenapa demikian? Karena ini sudah berlangsung 20 tahun dan dominasi daripada perpolitikan di Indonesia dan juga di ekonomi di Indonesia itu kan sudah dikuasai oleh banyak oleh pemodal yang kemudian menggunakan politik nasional dan ekonomi nasional lebih banyak kepada kepentingan kelompoknya gitu. Ini terjadi di hampir semua negara di dunia termasuk di Amerika Serikat sekalipun sehingga rakyat tidak sepenuhnya mampu mengontrol apa yang seharusnya dilakukan oleh negara. Nah ini yang saya kira menjadi alasan kenapa referendum itu perlu diaktifkan kembali. Melihat bagaimana perkembangan tata kelola negara di Indonesia maupun di dunia. Jadi, tapi karena ini tidak mudah dilakukan ya, karena banyak sekali kepentingan dengan sistem yang sudah berlangsung. Bahkan sejak kita merdeka saya kira ya, kita menggunakan partai politik yang banyak dan juga ada sistem wakil rakyat. Sehingga dirasakan 20 tahun terakhir ini wakil rakyat tidak sepenuhnya bekerja untuk kepentingan rakyat. Kalau mau dikembalikan bahwa hak referendum itu bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh rakyat, saya ulangin lagi ya bahwa ini juga tidak mudah. Nah, oleh karena itu ya, saya sebagai warga negara dan juga sebagai penulis berpendapat bahwa memang dibutuhkan pendidikan politik bagi rakyat ya. Dibutuhkan pendidikan politik bagi rakyat untuk memberitahukan kembali ya. Kan sekarang sudah digital era atau jadi dengan sosialisasi media sosial dan sebagainya ya. Kita sebagai warga negara bisa berinisiatif ya sebagai katakanlah lembaga swadaya masyarakat ya, untuk menyampaikan dan menyadarkan rakyat tentang kedaulatan tertinggi yang dimilikinya. Artinya suara rakyat itu adalah daulat tertinggi di dalam bernegara. Melampaui undang-undang dasar, melampaui partai-partai politik. Nah ini perlu disampaikan kepada rakyat sehingga rakyat memahami. Dan menurut pendapat saya ini butuh ya paling tidak 3-6 bulan ya sosialisasi mengenai hak daulat tertinggi daripada rakyat di dalam sistem bernegara. Nah kemudian yang kedua yang juga perlu disosialisasikan itu adalah bagaimana sebetulnya tata kelola bernegara ya yang bisa mengantarkan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara. Karena sesudah 200-300 tahun kan banyak sekali kemajuan ya. Terutama sejak munculnya teknologi digital ya. Selama katakanlah sejak tahun 70 saya kira ya, komputerisasi berkembang di dunia ya. Itu di sistem bernegara juga sudah berubah total sehingga diharapkan rakyat bisa diberikan opsi bagaimana sistem bernegara yang kira-kira lebih menjamin tercapainya tujuan bernegara, yaitu kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Nah itu yang saya uraikan juga banyak di buku-buku saya mengenai paket pemerintahan 3 in 1 gitu ya.
bahwa rakyat bisa memilih sistem pemerintahan yang jauh lebih baik daripada sistem pemerintahan sekarang yang bisa lebih menjamin tujuan bernegara itu tercapai. Nah ini yang saya kira harusnya dilakukan selama juga antara 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi ada 2 sosialisasi yang dilakukan sebetulnya ya. Pertama saya tegaskan lagi menyadarkan kepada publik ya rakyat Indonesia bahwa hak daulat tertinggi itu adalah bagian daripada kedaulatan yang mutlak dimiliki oleh rakyat ya dengan sehingga bisa menentukan apa sistem politik atau ekonomi yang terbaik bagi kepentingan seluruh rakyat. Nah, itu sosialisasi yang pertama. Sosialisasi yang kedua adalah bagaimana ini supaya itu bisa direalisasikan hak referendum dan juga hak daripada mendapatkan pemerintahan yang produktif. Pemerintah yang produktif yang sama-sama kita tahu ya tentu harus didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah sekarang ini kan era teknologi ya. Saya kira itu kali yang mestinya dilakukan dan hasil daripada sosialisasi yang kita lakukan selama katakanlah 3 bulan sampai 6 bulan itu mungkin diselingi juga dengan diskusi dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi ya 2 atau 3, 4 kali seperti Universitas Indonesia atau UGM Gajah Mada atau mungkin Unpad atau di Panegoro ya atau Airlangga untuk bersama-sama mendiskusikan kedua hal pokok tadi soal hak referendum untuk dikembalikan dan juga tata cara negara dikelola agar fungsional. Nah ini dengan melibatkan perguruan tinggi yang reputable dan terpercaya di hadapan publik ya kita harapkan pada akhir daripada katakanlah 6 bulan ya atau kalau dianggap masih belum cukup ya 9 bulan misalnya itu dilakukan national survey yang sepenuhnya diatur oleh lembaga-lembaga perguruan tinggi yang tadi saya sebutkan itu paling tidak 2 atau 3 perguruan tinggi di Indonesia ya. Jadi misalnya UI dan UGM misalnya ya. Sehingga hasil survei itu kalau misalnya at the end itu menunjukkan bahwa menghidupkan kembali referendum nasional itu menjadi keinginan rakyat ya saya kira sudah kewajiban bagi pemerintah ya untuk melaksanakannya apalagi kalau kita mendapatkan bukti ya bahwa keinginan untuk menghidupkan kembali hak referendum nasional itu adalah kehendak rakyat melalui mekanisme survei nasional yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang reputable. Jadi maksudnya Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah mungkin Perpu pengganti undang-undang untuk mengaktifkan kembali hak referendum rakyat itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia dan hasil survei itu juga akan mempengaruhi publik secara keseluruhan termasuk lembaga-lembaga perwakilan publik ya artinya DPR, DPD yang tingkat 1 maupun tingkat 2 sehingga keputusan pemerintah untuk menghidupkan kembali hak referendum rakyat itu bisa disetujui oleh lembaga-lembaga terkait misalnya DPR mengingat hasil survei di masyarakat menunjukkan rakyat menghendaki demikian. Jadi kewajiban bagi pemerintah maupun lembaga perwakilan untuk melaksanakannya. Nah ini yang kemudian bila mana hak referendum rakyat itu bisa hidup kembali ya mungkin Presiden ya sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap bagaimana ini fungsi penyelenggara negara yang produktif bagi bangsa mungkin bisa mengeluarkan dekret presiden untuk menghukum mati para koruptor ya atau dealer narkoba ya atau ekstremisme yang bisa merusak kelangsungan kita bernegara, bisa merusak keutuhan kita bernegara sebagai satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dekret presiden ini bila diperlukan ya dimintakan persetujuannya kepada seluruh rakyat.
sehingga pemerintah atau presiden bisa mempunyai keberanian yang lebih untuk melaksanakan hukuman mati karena mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat. Nah, demikian juga seterusnya ya, langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh kepala pemerintahan untuk membuat sehingga tata kelola kita bernegara, misalnya masalah pemerintahan yang 3 in 1, juga partai negara itu cukup 2 saja ya, bukan multi partai kayak sekarang ya. Dan semuanya itu harus didasarkan pada paket pemerintahan. Dengan demikian, at the end, pemerintahan yang dilaksanakan itu betul-betul menjunjung tinggi fungsi untuk produktif merealisasikan cita-cita kemerdekaan dari semua bangsa di dunia ya, untuk bisa adil, damai, dan sejahtera bersama, yang semuanya didasarkan kepada kedaulatan tertinggi rakyat. Saya kira itu aja yang saya bisa sampaikan. Jadi yang terakhir itu adalah mengenai bagaimana itu bisa direalisasikan ya oleh rakyat dan juga oleh para pemegang keputusan politik di dalam kita bernegara. Saya kira itu saja dan terima kasih. Maaf kalau ada yang kurang-kurang. Mudah-mudahan dengan season berikutnya ya itu akan bisa lebih diperjelas apa yang bisa dilakukan oleh negara, apa yang bisa dilakukan oleh rakyat, apa yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga perwakilan untuk bangsa dan negara kita mencapai kesejahteraan bersama. Juga untuk agar supaya lembaga-lembaga internasional itu juga betul-betul fungsional untuk mensejahterakan umat manusia di dunia. Saya kira itu aja. Terima kasih.